Saya SD, nggak TK dulu ya, SD. Makanya kenapa saya lulus lebih cepat, karena saya SD-nya 5 tahun. SD di SD Negeri 1 Baktuinaya di Subang. SMP-nya di SMP Plus Asakina, itu pondok pesantren ya, SMP Plus Asakina. SMA-nya di SMA Negeri 1 Purwadadi, Purwadadi bukan Purwodadi. Nah, Purwadadi, kemudian S1 di Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia di UPI Bandung. Itu. Sekarang berkesempatan lanjut S2 di UNES. Alhamdulillah, seperti itu. Dalam hal prestasi akademik, saya pernah juara esai nasional 2 kali yang diselenggarakan oleh Universitas Mula Warman di Kalimantan. Satunya lagi di Universitas Negeri Padang. Kemudian yang di Universitas Negeri Padang itu bukan esai ya, tapi media bimbingan dan konseling. Kemudian di prestasinya mungkin termasuk prestasi sih bagi saya. Saya termasuk orang pertama di UPI yang lulus di BK UPI ya, di BK UPI lulus 3 tahun 8 bulan. Nah, karena pada sejarahnya di UPI itu rata-rata 6 tahun lulusnya. Rata-rata 6 tahun, karena sulit ya, lulusnya itu sulit. Akhirnya saya bersama 3 teman saya, 4 orang lulusan angkatan pertama yang bisa 3 tahun 8 bulan. Karena ada program, karena angkatan uji coba di angkatan kami itu ada semester padat, makanya kami bisa 3 tahun 8 bulan seperti itu. Kemudian dengan lulus cum laude juga, alhamdulillah. Itu mungkin dalam hal prestasi akademik ya. Kalau misalkan non akademiknya, saya pernah dalam hal organisasi mungkin ya. Organisasi, saya jadi ketua Ikatan Mahasiswa BK Indonesia. Kemudian saya jadi ketua bidang di himpunan bidang rohani Islam di Senat Fakultas FIP, jadi ketua bidang pendidikan. Kemudian di Forum Mahasiswa Subang jadi ketua bidang sosial politik. Kemudian di UKM Kepenulisan Islam Al-Qolam UPI jadi ketua pimpinan redaksi. Kemudian saya juga pernah menulis buku, 2 buku. Pertama, Jangan Lelah Melangkah, itu antologi puisi cerpen sama puisi tentang ibu. Itu. Sebetulnya dalam BK itu tidak ada pengajaran, teman-teman. BK itu bukan mengajar tapi membimbing dan mengkonseling. Jadi konsepnya bimbingan ya. Tapi masuk kelas juga ada. Masuk kelas tapi konteksnya bimbingan klasikal. Dalam memberikan bimbingan tentu berdasarkan need assessment. Jadi asesmen kebutuhan. Jadi ketika tahun ajaran baru itu BK menyebarkan entah itu angket ataupun need assessment yang sudah validitas dan reliabilitas, seperti instrumen tugas perkembangan,
inventory tugas perkembangan misalkan, kemudian ada DCM, kemudian ada AKPD. Nah, itu menggunakan hal itu. Jadi kita entah itu psikotes juga. Jadi masuk kelas itu berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Misalkan dalam hal karir. Dalam hal karir, oh ternyata dari hasil angket ataupun need assessment lainnya, siswa membutuhkan terkait dengan informasi studi ke luar negeri. Nah, hal ini juga yang kita berikan layanan terkait dengan studi luar negeri itu seperti apa. Seperti itu. Sehingga apa yang diberikan oleh BK saat masuk kelas itu sesuai dengan sasaran. Apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kalau kita ngasih bimbingan tapi tidak sesuai yang dibutuhkan siswa, yaitu sama aja sia-sia gitu, percuma. Jadi konteksnya lebih kalau saya itu masuk kelas sesuai dengan hasil angket ataupun inventory yang sudah disebar ke siswa. Baru setelah itu ngasih bimbingan di kelas ataupun bimbingan kelompok seperti itu. Yang berat itu ketika meninggalkan keluarga harus datang ke Semarang. Ketika offline kemarin, oke, baik-baik aja. Saya udah 3 minggu nih, 3 minggu setiap minggunya bolak-balik Semarang terus nih. Besok paginya harus langsung kerja, pulangnya maghrib, kadang asar, gitu. Itu luar biasa karena saya di sekolah 100% siswa saya itu lanjut studi, lanjut kuliah 100%. Kuliahnya itu bukan hanya di negeri. Saya bukan ngurusin SNMPTN, SPAN PTKIN, UTBK dan sebagainya, bukan hanya itu aja, tapi swasta-swasta juga, kemudian ngedaftarin ke luar negeri juga, ke Madinah, ke Al-Azhar, ke Jerman, ke Turki, ke Prancis, Brunei, Belanda. Itu saya mendaftarkan mereka. Gitu. Bayangkan kalau misalkan sayanya nggak aktif, tapi ketika S1 dulu karena saya berpengalaman organisasi, sangat bermanfaat sekarang ketika bekerja gitu, relasi gitu. Bagaimana cara mendaftarkan ke luar negeri itu gimana? Hal itu ya siswa-siswa saya ada yang di Prancis, Jerman, Turki, tapi gurunya masih dalam negeri aja nih kuliahnya. Aduh, jadi panjang lebar. Jadi intinya saya kalau membagi waktu seperti itu. Ketika kuliah, ya kuliah dan kerja alhamdulillah aman. Tapi ketika kuliah dengan keluarga, saya harus banyak mengalah dulu. Mengabdi di SMA Negeri 4 Bandung selama 6 bulan. Kemudian sekarang mengabdi di SMA Islam Terpadu Al Mutajam 2 Linggajati di Kabupaten Kuningan. Ini boarding school ya, pondok pesantren. Udah hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun di Al Mutajam. Saya mengikuti MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling, untuk menunjang profesionalitas dalam profesi. Kemudian dalam hal pedagog juga sama. Sekarang saya mendirikan komunitas BK Menginspirasi. Jadi diisi oleh, di dalam komunitas itu terdapat banyak dewan pembina, dosen. Dosennya bukan hanya dari UNES aja, tapi dari beberapa kampus yang ada BK-nya di Indonesia. Sehingga hal itu walaupun ketika saya belum lanjut S2, jadi 3 tahun kemarin itu walaupun saya nggak lanjut langsung S2, saya mendapatkan ilmu terupdate terkait dengan ya di dosen komunitas di terupdate. Nah setelah itu ketika dapat ilmu tersebut, saya langsung menerapkan ke sekolah seperti itu. Kemudian
dalam hal kompetensi pribadian, sosial, pedagogik. Tadi kan pedagogik profesional ya. Kalau kepribadian dan sosial, kepribadian. Jadi saya lebih mengeksplor diri saya juga. Tentu sekarang saya lagi sedang belajar menulis juga, yang menulis artikel ilmiah itu untuk menunjang hal kepribadian saya untuk lebih berintegritas. Kemudian ya saya lanjut S2 itu harus ada outputnya dong. Apa outputnya? Biasanya S2 itu dengan terkenal akademisi, nantinya tujuan akademisi. Dengan akademisi kan biasanya karya tulis ilmiah. Nah itu yang sekarang saya sedang geluti. Kemudian dan itu juga menunjang teman-teman. Jadi kemarin sekolah saya itu kan masih sekolah baru akreditasi, jadinya baru akreditasi pertama kalinya. Jadi ditanya sama asesor yang supervisornya, apa karyanya dari BK? Ya saya sodorkan karya tulis ilmiah dan dia mengapresiasi gitu. Seperti itu. Kemudian untuk sosial, tentu hal ini dengan banyaknya saya relasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar, misalkan dengan psikolog, kemudian dengan konsultan pendidikan yang melanjutkan studi luar negeri, baik Eropa maupun Timur Tengah. Nah, itu bisa menunjang dengan sosial saya tersebut, bisa menunjang kebutuhan para siswa yang ingin melanjutkan karir. Seperti itu. Sekian video dari kelompok kami tentang guru inspiratif yang telah kami wawancarai. Semoga kisahnya dapat menginspirasi kita semua dan semoga bermanfaat untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Bye-bye guys.